Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ustaz Ustaz Huruf Hijaiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jumlah huruf hijaiyah. Adapun jumlah huruf hijaiyah itu bervariasi. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, ada juga yang mengatakan 28. Ada 30, 29, 28. Yang mengatakan 30 karena mengikut sertakan lam alif. Lam alif menggabungkan huruf yang berbeda. Lam dengan alif menjadi lam alif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini adalah simbol pergaulan. Simbol pergaulan bahwa manusia itu harus bergaul. Sehingga di dalam Al-Quran itu manusia disebut an-nas, makhluk sosial, harus bergaul. Baik bergaul dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, ataupun bergaul dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita baca lam alif, ya, kita temukan di dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau kitab-kitab kuning, pasti bacaan yang benar adalah la. Umpama kita mengatakan la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Lam yang berfathah tidur seharusnya dibaca pendek, tetapi kita baca panjang. Kenapa kita baca panjang? Karena ada alif mati. Jika kita baca panjang, berarti kita menghargai alif yang mati. Kalau kita baca pendek, berarti kita tidak menghargai alif yang mati. Umpama kita baca la, itu salah. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, la itu kita baca panjang, berarti benar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pergaulan itu. Pertama, pergaulan itu. Yang pertama tadi dikatakan bahwa pergaulan itu penting bagi manusia. Pergaulan yang bagaimana? Yang penting itu adalah pergaulan kepada Allah, pergaulan kepada manusia. Jangan sampai bergaul dengan Allah saja tapi lupa bergaul dengan manusia, atau sebaliknya. Bergaul dengan manusia lupa bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bergaul dengan manusia umpama. Sesuai dengan contoh tadi, bacaan la, kita baca panjang, la, lam fathah dipanjangkan karena menghargai alif mati. Artinya bahwa pergaulan itu jangan hanya kepada orang yang masih hidup saja. Kita juga harus bergaul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kita bergaul dengan orang yang masih hidup. Kita saling membutuhkan memang satu dengan yang lain. Tapi perlu diingat, saudara kita yang sudah meninggal dunia tidak bisa ia menambah pahala.
karena sudah terputus perbuatan amal. Oleh karena itu kita yang masih hidup harus ingat, harus menghargai orang yang telah meninggal dunia, harus menghormati. Dengan cara apa? Ya mulai dari kita memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dan jangan lupa mendoakan. Atau kita melakukan sebuah kebaikan, pahalanya kita limpahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Kita membaca Al-Quran, pahalanya kita limpahkan untuk orang tua kita yang sudah tiada. Kita bersedekah ke masjid, ke mushola, ke pondok pesantren, pahalanya kepada orang tua kita. Itu berarti kita masih menghargai orang yang telah meninggal dunia. Kadang orang lupa itu. Lupa. Kadang-kadang lebih ingat kepada dirinya. Berdoa untuk dirinya, ya Allah, panjangkanlah umur saya, mudahkanlah urusan saya, berkahkan rezeki saya. Untuk dirinya. Ya. Ada juga anak yang orang tuanya masih ada, dia nggak pernah mendoakan. Apalagi setelah meninggal dunia, banyak anak yang lupa mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Padahal sudah diajarkan tadi lam alif. Lam itu walaupun berfathah tidur tetap dibaca panjang karena menghargai alif yang mati. Ini yang banyak orang lupa. Itu yang pertama. Bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 30 karena mengikut sertakan lam alif sebagai simbol pergaulan, dan pergaulan itu jangan lupa tidak hanya terhadap orang yang hidup, tapi juga terhadap orang yang telah meninggal dunia dengan berdoa untuk